Ya, terima kasih. Siang ini seru sekali ya. Kita ngobrolin macam-macam tentang inspirasi, tentang semangat anak-anak muda, dan akhirnya sampai di materi atau urusan topik yang banyak orang juga males untuk bicarakan. Politik. Saya ngomong tentang politik lagi. Politik itu sudah dibicarakan oleh banyak orang sejak bertahun-tahun, dipikirin oleh banyak orang selama bertahun-tahun, dan dirasani oleh banyak orang bertahun-tahun. Semuanya berharap ingin ikut serta dalam dunia politik. Banyak yang ingin tahu apa yang terjadi di baliknya dan banyak juga yang tergiur oleh kekuasaan dan semua hal yang ditawarkan oleh politik. Banyak juga mungkin dari kita anak-anak muda yang kemudian memilih untuk nggak mau tahu dan penasaran dengan apa yang terjadi di politik. Apa sih yang ada di pikiran kita tentang politik, teman-teman? Mungkin ada yang mikir politik itu kotor, politik itu korup, politik itu penuh dengan lobi-lobi jahat, politik itu isinya hanya saling menjatuhkan dan menjelekkan satu sama lain, macam-macam. Suatu ketika waktu saya masih SMP kelas 2 waktu itu, 5 tahun yang lalu, saya ditanya oleh guru kelas saya. Sebetulnya satu kelas itu ada banyak anak dan guru saya tanya waktu itu. Anak-anak semuanya besok saat teman-teman besar pengen jadi apa? Ada yang menjawab, Bu saya pengen jadi dokter. Yang lain menjawab, Bu saya pengen jadi insinyur, saya pengen jadi YouTuber, saya pengen jadi ekonom. Saya waktu itu angkat tangan terakhir. Saya jawab, saya pengen jadi apa? Bu, saya pengennya jadi politisi. Yang ada apa? Bukannya saya dipuji karena berbeda, bukannya saya dibilang bagus, yang ada saya dimarahin. Anak kecil tidak boleh suka politik. Anak kecil nggak boleh ikut-ikut tahu tentang politik. Anak kecil kok suka politik mau jadi apa? Sejak saat itu saya mikir, ada apa di balik politik? Siang ini saya tidak akan meyakinkan Bapak Ibu dan teman-teman bahwa politik itu baik. Tapi politik itu menyimpan cerita baik dan cerita buruknya sama seperti semua profesi dan semua bidang lain. Next. Bapak Ibu, politik ini adalah dunia simbol. Saya setelah mencoba untuk mencari tahu, sejak usia 15 tahun saya coba baca buku-buku politik, saya coba untuk kemudian belajar tentang politik di SMP. Saya mencoba untuk menangkap apa sebenarnya politik bagi kita. Orang-orang Eropa, orang Amerika, orang Inggris berusaha mendefinisikan politik. Aristoteles misalnya mengatakan bahwa politik atau Plato mengatakan bahwa politik itu adalah dari kata polis. Dia adalah upaya untuk mengatur kesejahteraan masyarakat dalam suatu kota untuk mencapai kebaikan bersama. Yang lain mengatakan macam-macam dengan definisi-definisinya masing-masing. Tapi Indonesia punya definisi tersendiri terhadap politik. Dan definisi itu saya pelajari dalam bentuk simbol. Ada banyak simbol di dalam politik, tanda tanya, kali, bagi, kurang, tambah, dan lain-lain. Dan itu semua mengajarkan kita tentang apa itu politik. Kenapa kok bagi? Politik di Indonesia itu setelah kita pelajari, saya terlibat di dalam partai politik dalam usia yang cukup muda. Di usia 19 tahun setelah saya lulus SMA, saya tertarik untuk melibatkan diri di dalam partai politik. Dan apa yang saya tangkap, ternyata semua yang saya baca di buku-buku tentang politik itu tidak sama dengan praktek politik di Indonesia. Politik di luar negeri mungkin bicara tentang gagasan. Politik yang kita kenal di media sosial yang selama ini kita tahu, mungkin bicara tentang ide, bicara tentang aspirasi, bicara tentang keyakinan, bicara tentang memperjuangkan ide, memperjuangkan mimpi, dan lain sebagainya. Tapi di Indonesia, kalau kita mau tahu tentang politik, apa yang sebenarnya diperjuangkan oleh politik di Indonesia, maka sekali-sekali ayo kita sama-sama melihat berapa persen masyarakat Indonesia yang paling banyak menjadi pemilih dalam politik. Ikut sama saya sekali-sekali kita ke bantaran rel kereta api di suatu tempat di Surabaya.
kita ke persawahan di luar kota Sidoarjo, atau kita mungkin ke tempat tukang becak kumpul di Kecamatan Keputran di Noyo misalnya, kita bisa lihat masyarakat Indonesia, para pemilih dalam politik di Indonesia, sampai sekarang masih terbudaya dan terkultur dengan baik dengan apa yang namanya budaya pragmatisme instan. Masyarakat di sana, Bapak Ibu mungkin kalau coba, teman-teman semuanya coba, anak-anak muda yang mau terlibat dalam politik coba. Datang kepada mereka, kita bicara tentang gagasan, kita bicara tentang ideologi, kita bicara tentang idealisme selama 18 menit seperti yang saya bicara di depan Bapak Ibu semua sekarang. Tidak akan ada satupun dari beliau-beliau itu yang kemudian akan mendengarkan sampai selesai dan memilih Bapak Ibu atau teman-teman di bilik suara. Pada prakteknya, masyarakat pemilih di Indonesia kebanyakan masih melihat politik sebagai sarana cepat dan sarana praktis untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan cepat. Sekolah, masukkan anaknya ke sekolah bagus, mendapatkan sembako murah, mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik, mendapatkan pendidikan cepat, gimana caranya dapat pekerjaan outsourcing di pemerintah kota, pemerintah kabupaten. Para pemilih kita, konstituen yang ada di Indonesia, kebanyakan masih terjebak pada pola pikir seperti itu. Dan bukannya kemudian pola pikir itu berusaha diperbaiki oleh para elit politik kita, tapi kultur yang semacam itu dipertahankan sebagai upaya untuk merawat konstituen yang ada di masyarakat akar rumput. Politik kita masih berpegang kepada bagaimana upaya untuk mengisi perut secara instan. Gagasan-gagasan baik, gagasan-gagasan besar tentang politik, bagaimana kita mengatur tentang ruang-ruang publik yang lebih tertata, bagaimana kita mengatur tentang akademik kampus kita yang lebih baik, tidak dibicarakan di dalam ruang-ruang parlemen atau dalam ruang-ruang pemilu. Politik kita di dalam partai politik hanya bicara tentang bagaimana kekuasaan bisa diraih dengan cepat di Indonesia. Next. Ada banyak simbol lain di dalam politik yang saya pelajari. Selain kali, selain bagi, selain kemudian tambah kurang, banyak kemudian hal-hal lain yang menjadi simbol di dalam politik. Tidak pernah ada yang gamblang di dalam politik. Setelah sekian lama saya mencoba mempelajari, terlibat di dalam partai politik, saya tahu ternyata politik itu tidak pernah memiliki titik, selalu koma. Apa maksudnya selalu koma? Tidak ada makan siang gratis. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar ada gium semacam ini. Tidak ada makan siang gratis di dalam politik. Setiap kali kita mendapatkan kebaikan dari orang lain, atau setiap kali para aktor politik kita berusaha memberikan kebaikan kepada orang lain, yang terjadi adalah kita semua para politisi selalu minta untuk kemudian dibayari makan siangnya. Dalam tanda kutip. Maka tidak pernah ada titik dalam politik. Ada gium lain mengatakan bahwa para politisi kita itu tidak ada matinya. Sekali mati dibunuh, nyawanya tumbuh lagi ada 9. Asalkan mereka masih dibicarakan, mau itu kemudian dibicarakan dengan nada positif atau negatif, politisi kita tidak akan pernah mati. Dua adagium itu benar dan tepat Bapak Ibu. Politik di Indonesia dan teman-teman sekalian selalu menyisakan koma. Tidak pernah ada kata berhenti atau titik dalam politik. Saat kita kemudian mencoba melakukan gerakan politik, saat kita mencoba memberikan aspirasi politik kepada masyarakat dan teman-teman sekitar kita, maka akan ada harga yang harus dibayar dalam politik. Ada pengorbanan yang harus dilakukan dalam politik. Sebuah contoh kecil yang mau saya ceritakan. 5 tahun yang lalu saya berada di bangku kelas 1 SMA. Pada waktu itu saya mencoba untuk mempraktekkan apa yang saya pelajari di buku di dalam gerakan politik yang dilakukan oleh kawan-kawan pelajar di kota Surabaya waktu itu. Apa yang saya lakukan? Saya berusaha menggerakkan teman-teman pelajar untuk mengkritisi sebuah kebijakan pemerintah yang ada kaitannya dengan pendidikan. Pada waktu itu saya berhasil menggerakkan kurang lebih hampir seluruh pelajar di kota Surabaya untuk mengirimkan 33.130 pucuk surat kepada Presiden Joko Widodo untuk mengubah aturan yang sebelumnya sudah ditetapkan di Mahkamah Konstitusi. Waktu itu gerakan itu belum berhasil, tetapi kami ditemui oleh banyak pejabat publik yang kemudian merasa berbagi perhatian yang sama dengan kami.
Meskipun gerakan itu belum berhasil, saya mencoba cara lain. Saya mencoba untuk melakukan gerakan audiensi massal. Kalau sekarang mungkin bahasa kasarnya demo kecil-kecilan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur waktu itu yang merupakan pelaksana kebijakan tersebut. Saya menggerakkan kawan-kawan pelajar untuk berani kritis dan kemudian menyampaikan pendapatnya di depan umum. Apa yang terjadi? Tidak titik, bukan tepuk tangan yang saya terima pada waktu itu. Tapi yang saya terima pada waktu itu adalah hampir seluruh elit politik di kota Surabaya meminta saya untuk berhenti dan saya hampir keluar dari sekolah di mana saya berada. Sudah keluar, tapi kembali lagi ke sekolah itu akhirnya. Karena saya dirasa dan dianggap sebagai provokator. Saya merasa cukup prihatin dan sedih waktu itu. Bukan apa, bukan kemudian saya merasa bahwa saya ditolak. Tapi yang saya tangkap adalah banyak gerakan-gerakan serupa yang dialami oleh kawan-kawan saya yang mengalami kematian. Karena kemudian politik tidak memberikan ruang untuk gagasan-gagasan baru bagi anak-anak muda. Dari situ saya menangkap bahwa PR kita masih banyak, politik kita masih perlu diperbaiki, dan tanda koma dalam politik kita harus diganti dengan tanda baru. Simbol apa yang saya tangkap menjadi sangat penting dalam politik adalah simbol yang akan saya tunjukkan setelah ini. Yaitu simbol tanda seru. Next. Politik tentang simbol itu betul. Ada banyak simbol-simbol lain yang sudah saya tampilkan. Mulai dari kali, bagi, koma, dan sekarang adalah tanda seru. Politik di dalam prakteknya di Indonesia membutuhkan kemauan dan kemampuan kita, anak-anak muda di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, untuk mau datang, ikut, dan bergerak mengerti kondisi yang terjadi di lapangan. Saya tidak menakut-nakuti Anda semua tentang apa itu politik. Kalau saya bilang tadi bahwa politik itu memang ada kotornya, politik itu ada ngerinya, politik itu ada korupnya. Di satu sisi yang sama, di satu belahan koin yang sama, politik juga membawa kebaikan bagi banyak orang. Ada waktunya kita harus bergerak dan membuktikan bahwa politik bisa menjadi panglima yang menyelesaikan persoalan dengan baik. Satu peristiwa yang saya ingin ceritakan terjadi pada Juli 2021 tahun lalu. Pada saat seluruh Indonesia dilanda pandemi COVID-19, di kota Surabaya pada waktu itu ada hampir lebih dari 200 orang yang meninggal dunia karena COVID-19 setiap harinya. Bed occupancy rate kita atau ketersediaan rumah sakit kita itu melebihi angka 99,5%. Hampir penuh di semua rumah sakit dan di semua puskesmas. Kemudian vaksinasi kita juga belum di atas 50%. Yang mana setiap hari ada orang meninggal. Saya mikir, ini kalau diteruskan begini, tidak ada yang bergerak, bisa habis ini masyarakat Surabaya. Satu persatu kita tahu kawan kita, kerabat kita, keluarga kita meninggal dunia karena COVID. Dan tidak ada penanganan yang kemudian sangat komprehensif hingga kita bisa menyelesaikan itu dengan segera. Saya berpikir, sudah waktunya politik membayar apa yang menjadi hutangnya bagi masyarakat selama ini. Yang saya lakukan adalah saya mencoba mengubah mindset politik itu. Tidak lagi politik itu tentang mendapatkan apa, tapi tentang memberi apa. Para politisi, para anggota ormas, para anak-anak aktivis, bersama-sama kita ajak untuk bergerak membantu pandemi COVID, menyelesaikan persoalannya, menyetir ambulan, mengangkat jenazah, ngurusin vaksin massal di kota Surabaya, yang awalnya kota Surabaya dari PPKM level 1 hingga bisa turun ke PPKM level 3, para politisi saya paksa untuk kemudian mau mengurusin para masyarakat yang terkena COVID tadi. Ternyata bisa. Saya kaget jujur. Bukan apa, tapi ternyata jika kita semua bergerak dalam satu gerakan yang sama, anak-anak muda terlibat di dalam gerakan yang sama, turut terlibat di dalam politik, maka politik perlahan-lahan mungkin akan menampilkan wajahnya yang baru. Politik mungkin perlahan-lahan akan menampilkan wajahnya yang lebih baik. Tidak hanya hitam dan putih, tidak hanya benar dan salah, dan tidak hanya abu-abu yang tanpa warna, tapi mungkin ada warna-warna baru yang bisa mencerahkan politik Indonesia, politik di negara yang kita cintai ini. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan, di tahun 2024 ada lebih dari 30% generasi Z
yang lahir di usia setelah pasca reformasi dan generasi A yang lahir di atas tahun 2013. Hampir 35% populasi penduduk demografi kita yang menjadi pemilih dalam politik di ruang-ruang pemilu nanti adalah anak-anak muda. Hari ini saya ingin memprovokasi bahwa waktunya anak-anak muda untuk turun dengan gagasan, anak-anak muda turun dengan ide tentang politik, mau menyingsingkan lengan untuk bekerja dalam ruang-ruang politik dan mengubah stigma tentang apa itu politik. Saat semua orang berkata bahwa anak muda tidak tahu apa-apa, sudah waktunya kita di ruangan ini mengatakan bahwa anak muda bisa membuat perubahan untuk politik yang lebih baik. Saya Aryo Seno Bagaskoro untuk TEDx ITS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.